Kebanyakan netizen 62 itu ya senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Apalagi booming penjual ruda, bahkan guru-guru saya seperti Pak Tung Desem Waringin, kemudian Denny Santoso juga kena itu semprotannya. Kalau gua sih Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya akan mengomentarin sebuah event yang lagi rame di jagat sosmed, yaitu tentang fake guru, fake mentor, ada yang bilang penjual dahak, penjual ruda, everything itu. Karena banyak juga yang orang-orang kepo-kepo DM ke saya nanyain responnya ke Roy bagaimana nih, bagaimana. Gua nggak ada urusan sama itu gitu loh. Tapi ya daripada saya jawabin satu persatu, ya saya akan share opini saya di sini. Semoga ini bisa menjawab selagi, dan setelah itu lu nggak ada yang DM gua karena aku tidak ada dimasuk di dalam pertarungan itu ya. Oke, nomor satu teman-teman. Apakah saya tahu orangnya? I don't know. But ya saya tidak tahu orangnya siapa, ya you cari sendirilah tahu ya. Tapi gua kenal baik dengan kokonya ya kan, kakaknya gua kenal baik ya. Nah, gue sempet japri-japrian dan gue ngomong, lu DM, iya nih risih kan. Jadi kadang-kadang teman-teman, yang sebelum kita sebelum kita melihat kesalahan orang lain, coba lu lihat kesalahan lu sendiri teman-teman. Kebanyakan netizen 62 itu ya senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Coba mental itu dibuang dulu ya. Senang kalau orang ribut. Itu kamu itu ya kan. Nah, tapi kalau orang pamer-pamer sirik. Nah, ya itu mental itu yang tolong dibuang dulu, karena itu akan menimbulkan iri hati dan dengki ya. Satu ya kan. Nah, kemudian berita kayak begini kan kita udah tahu lah, sekitar 2-3 tahun itu kan si itulah ya. Apalagi booming penjual ruda, bahkan guru-guru saya seperti Pak Tung Desem Waringin, kemudian Denny Santoso juga kena itu semprotannya. Kalau gua sih nggak kena sih ya, karena memang dari awal gua udah statement. Gimana menurut Pak Roy tentang penjual ruda? Loh, gua ini penjual ruda yang profesional, udah gitu aja. Udah lah, nggak usah kebanyakan bacot lah. Kan memang kita juga jual seminar, jual workshop, mau diapain? Tidak ada yang dipungkirin gitu loh. Bagi saya it's okay gitu loh. Mau istilahnya lu penjual ruda, sama kalau cewek yang open BO juga penjual selangkangan gitu kan. Masa nggak mau dibilang penjual selangkangan? Kan beda kasus aja kan, ya sama aja. Kalau saya tidak tersinggung dengan seperti itu, karena memang kejadian seperti itu. Yang penting visi saya adalah dengan ilmu saya, dengan pengalaman saya membantu teman-teman yang bermasalah, baik itu di utang, kartu kredit, ataupun cari permodalan. Goal saya cuma di situ. Jadi saya cuma fokus membantu teman-teman mereka untuk menjadi lebih baik, untuk menyelesaikan masalahnya dia, is okay. Masalah dibilang apapun, is okay, nggak masalah ya. Nah, cuman ya memang dalam perjalanan ya saya nggak pernah ngikutin kayak begitu ya. Nah, kemudian kemarin ada boom yang seperti itu ya. Nah, kalau filosofi saya adalah yaitu urusannya dia sedang menerima apa yang dia tuai ya kan, karena memang di dalam perjalanan dunia pengajaran begini ya kan, kalau lu jelek-jelekin orang itu paling gampang, karena kalau katanya si Russell Brunson itu namanya polarisme ya kan, membikin sesuatu yang berbeda ya kan. Lu memang hatersnya banyak, tapi akan ada banyak yang fanatik sama lu. Nah, jadi ketika Anda mau panjat sosial, banyak cara. Salah satunya adalah dengan menjelek-jelekan kompetitor Anda, dengan menjelekkan orang lain. Itu memang cepat banget ya, follower bisa naik. Karena apa? Zaman sekarang manusia itu butuh superhero ya. Jadi zaman sekarang itu terutama newbie itu dia butuh superhero, dia butuh orang yang stand out, yang berani. Akhirnya dia memfollow orang-orang yang berani. Sama kayak kasus kejadian sama kita berbicara kan Habib Rizik. Kenapa banyak yang follow? Karena dia suatu bentuk polarisme ya kan, dimana ajarannya condong ke kanan semua, kemudian ada ke kiri. Itu pasti yang benci banyak, tapi fanatiknya juga banyak. Itu sudah mau di dalam dunia apapun sama. This okay. Nah, pertanyaannya ketika mentor seperti itu, terserah ya, terserah. Cuman problemnya adalah kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Saya selalu mempunyai prinsip bahwa di atas langit masih ada Hotman Paris gitu kan. Nah, maksudnya apa? Ya, kita ngomong paling kaya, kita ngomong paling sukses, paling pinter. Suatu ketika pasti akan ada yang ngelewatin kita. Suatu ketika kita akan pasti ketemu musuh yang lebih besar dari kita, lebih berani daripada kita, lebih nekat daripada kita. Itu yang terjadi. Makanya kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau terlibat dalam seperti itu. Dan kadang-kadang kita menjelekkan orang apa mentor itu kadang-kadang nggak sengaja karena dipancing oleh murid. Jadi kadang-kadang murid-murid itu juga kadang-kadang mancingan gitu, ya. Mancing gimana kita mau secara tidak sengaja mengutarakan. Nah, tapi ada juga yang sengaja memang kepingin dipancing gitu, ada kayak begitu, ya. Tapi isi video ini saya tidak akan menjelekkan si RR ataupun mendukung siapapun. Ya, setiap orang pasti punya salah, punya benar. Ya, kadang-kadang ada yang jurusnya pamer, ya oke. Kemudian nah ini, masalah ini sebenarnya kan terjadi ketika Anda sudah naruh uang, ya kan. Jadi sebenarnya masalah ini terjadi adalah ketika ada orang sudah invest di mentor tersebut, dan kemudian hasil yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi dari yang naruh duit. That's the problem. Jadi sebenarnya biang masalah ini adalah yaitu. Makanya ketika si mentor ini membuat sebuah investasi apa segala, ya kan, gua langsung kebaca, ini mah ya Pak sama aja bohong lah. Lu bayar 60 juta nanti dikembalikan, ya. Tapi sebenarnya kan goalnya kan memang dia mencari orang-orang yang mempunyai keuangan di atas 60 juta itu. Goalnya adalah untuk mencari investasi di proyeknya dia. Kalau proyeknya bener ya bagus, saya tidak akan negative thinking ya kalau proyeknya bener. Nah problemnya sekarang dalam kendala proyeknya kelihatannya nggak bener. Karena kalau proyeknya bener, bagi hasilnya sesuai juga nggak bakal ada kasus ini. Jadi kata kuncinya adalah investasi. Jadi buat para teman-teman sekalian di sini, hati-hati. Saya sharing sebagai diri saya seorang pembicara ya, teman-teman. Saya ngomong jujur pada Anda. Kita sebagai pembicara itu ada the fast way to getting rich. Jadi kita ada jalan singkat untuk cari kaya. Yaitu apa? Dengan penggalangan dana dari murid-murid. Karena apa? Dengan keahlian public speaking kita, kemudian dengan sosial media yang kita bangun ya, itu akan sangat mudah sekali dalam mengumpulkan dana masyarakat. Itu sangat mudah sekali. Ya. Nah, problemnya adalah itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Tapi kalau tidak disertai dengan tanggung jawab yang besar, itu akan jadi masalah. Nah, apalagi ketika platform bisnisnya nggak matang sama sekali, dan kemudian ketika Anda terlalu over promise, ya, that's the point, itu akan jadi masalah, ya. Jadi hati-hati buat para pembicara ataupun speaker ataupun para mentor, selama Anda masih membagi ilmu, it's okay. Tapi kalau Anda sudah ngumpulin duit, hati-hati. Pertanyaan saya, apakah saya nggak pernah ngambil duit? Saya pernah. Ada beberapa proyek yang kita lakukan oleh alumni-alumni di CCR. Kita bikin bengkel sama-sama di Bintaro, namanya Dokter Mobil. Sampai sekarang masih jalan. Walaupun memang hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan di awal. Karena kita tidak memprediksi adanya COVID. Tapi nggak rugi, tapi ya memang masih untung. Ya, saya juga ada beberapa proyek kecil yang memang saya justru kalau saya pegang duit dari alumni itu sangat hati-hati sekali karena itu sangat berbahaya sekali. Karena rata-rata teman-teman ya, rata-rata mentor itu keplesetnya di sini. Mulai zaman Entrepreneur University, mungkin Anda yang tahu ya, generasi tahun 2000-an ya kan. Banyak teman-teman saya yang mentor EU, mentor manapun itu pasti keplesetnya gara-gara investasi abal-abal yang berupa franchise lah, kemudian proyek lah, apa segala, pasti keplesetnya itu di situ. Nggak ada yang kepleset gara-gara ngajarin sesuatu kemudian kepleset, itu jarang sekali ya. Jadi buat member-member juga sama, teman-teman. Buat Anda yang mau belajar sama mentor, hati-hati. Selama itu masih ilmu, is okay, ya kan? Tapi kalau sudah naruh duit, hati-hati lagi, ya. Kepercayaan itu ada harganya. Pada level berapa dia dipercaya. Mungkin level 50 juta oke lah dipercaya. Tapi belum tentu level 500 juta dipercaya. Belum tentu level 5 miliar dipercaya. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lihat dari sosial media. Sosial media itu fake, very fake ya kan. Kita mau mewah-mewahan is okay gitu loh. Ya, mau gaya hidup glamor kayak Dan Bilzerian itu ya is okay aja. Tapi ya kembali lagi, orang posting seperti itu tujuannya apa? Nah, kalau tujuannya emang
tujuannya ngumpulin duit, ya ini bahaya. Nah, kadang-kadang yang ngumpulin duit ini juga nggak sadar kalau dirinya bahaya. That's the point. Makanya dia merasa bener. Gua bener kok. Ini project pasti berhasil. Kadang-kadang dia nggak tahu bahwa ternyata memang kapabilitasnya nggak mampu untuk mengelola dana seperti itu. Karena apa? Tiap orang itu pasti punya titik khilaf. Lu ngumpulin dana 5 miliar mungkin oke lah. 50 miliar, who knows? 500 miliar, who knows? Akhirnya khilaf pasti titik itu dan lengah. Nah, that's the point. Jadi hati-hati. Nah, kemudian kalau masalah attitude yang ngata-ngatain apa segala, ya saya tidak setuju lah buat teman-teman. Tapi yang perlu saya sharing pada Anda semua bahwa kasus si RR ini bukan satu-satunya case. Saya masih melihat banyak pembicara-pembicara lain yang mirip-mirip kayak gini dengan skala yang lebih kecil. Ya, dengan jelek-jelekin orang, jelek-jelekin pembicara lain lah, apalah, itu ada skalanya. Itu yang ya saya ngomong ya nggak kelihatan lah di komunitas-komunitas yang lebih niche ya, kayak di grup kredit ada yang kayak begitu, di grup mungkin online ya kan ada yang kayak begitu, ada lah mirip-mirip kayak begitu. Karena memang gimana ya, menjadi seorang pembicara itu kadang-kadang kalau dipuja follower itu udah kayak dewa, itu kayak addicted gitu loh teman-teman. Saya sudah 10 tahun di dalam dunia ini dan I feel it gitu. Nah, tapi kan kita juga nggak terlalu lah. Nah, jadi buat teman-teman juga hati-hati ke mentor-mentor yang lain. Nah, pertanyaannya, Pak, berarti banyak dong fake mentor. Tergantung kebutuhan Anda. Jadi gini, saya kasih paduan ya. Mentor itu ada tingkatannya masing-masing ya. Ibarat kata ada level 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau kamu mau jadi miliarder, ibarat kata miliarder itu level 10, tapi sekarang lu masih pemula banget ya teman-teman. Lu belajar sama mentor level 10, lu buang-buang duit bro. Yang ada yang bisa kamu copy cuman gaya hidupnya aja, jalan-jalan ke luar negeri, kemudian barang branded, tapi habis itu habis lu. Ya. Artinya apa? Kalau lu merasa diri lu masih kelas 1, carilah mentor yang di level 2 atau level 3. Nah, jadi kan Anda belajar tuh dari level 1 untuk naik ke level 2, kemudian level 3. Ketika sudah sampai level 3, mentor itu memang, ya carilah mentor di level 4 atau 5. Nah, itu Anda sudah nggak bisa belajar sama di mentor level 3 ini, nggak bisa untuk mencari 4, 5. Karena memang dia kapasitasnya adalah mengajar di level 1 dan 2 untuk menjadi 3. Kalau Anda sudah mau mencari 5, carilah mentor yang level 5. Kalau sudah mencapai 5, carilah mentor yang 9. Carilah mentor 10, begitu seterusnya. Kita nggak bisa one mentor all you can eat, itu nggak bisa. Mentor segalanya bisa, nggak bakal jadi lah. Yang ada kalau itu mah cuma jual bacot doang lah kan. Kadang-kadang saya juga memberikan komplain buat teman-teman yang satu seminar jualannya itu palu gada. Kadang ngomong internet marketing, kadang ngomong properti, kadang ngomong franchise, kadang ngomong apa, itu semua dirangkum dalam satu seminar. Saya kadang-kadang bingung, ini orang ini terus ngajarnya apa ini? Ya ini sebagai referensi aja ya. Dan buat teman-teman juga, kadang-kadang Anda sebagai newbie, murid newbie juga Anda harus tahu teman-teman. Kalau Anda mengejar 2 kelinci, maka kamu nggak bakal dapat keduanya, bos. Jadi lu spesifik lu butuhnya apa gitu kan. Oh Pak, mindset saya kurang, carilah mentor yang mindset pemikirannya bagus ya kan. Pak, saya jualan kurang bos, belajar sama Pak Tung. Pak Tung tuh udah dewanya jualan di Indonesia. Dah, lu kurang modal, nah itu sama gua gitu kan. Lu belajar properti sama Pak Johartanto. Lu belajar spesifik saham, ada Ellen May. Lu belajar internet marketing, ada Denny Santoso, macam-macam lah, kan spesifik gitu loh, spesifik. Kebutuhanmu saat ini apa? That's the point. Belajarlah di situ. Karena ketika kita belajar nggak jelas, semua dipelajarin, lu nggak bakal jadi apa-apa teman-teman. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pandangan dari saya ya. Sebagai seorang mentor juga ya yang membimbing Anda. Dan ingat teman-teman ya, apa kata mentor tuh boleh disedot, tapi yang bagus diambil, yang jelek dibuang ya. Sekali lagi, gunakan logika, karena keren itu di otak bukan di baju, dan bukan di sosial media.